Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur karena ada kesempatan kami bersekutu di tempat ini dan kami mendapatkan juga kesempatan untuk memuji nama Tuhan, berdoa, dan juga membaca dan merenungkan firman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang perlu kami lakukan sebagai kesukaan kami. Karena melalui pembelajaran firman, persekutuan dengan sesama orang percaya, itu dapat menguatkan dan meneguhkan hati kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus selalu menghibur dan meneguhkan iman kami di tengah perjalanan kehidupan rohani kami di dalam menghadapi berbagai pencobaan, gangguan, problem, atau hal-hal yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami akan kasih Kristus, dan terima kasih ya Tuhan Yesus yang senantiasa bersyafaat bagi kami umat-Mu. Ya Bapa, kami mau kiranya Engkau memberikan pencerahan kepada kami sekalian, supaya melalui firman Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami dijalani dalam kehidupan kami. Biarlah hamba-Mu yang terbatas, Engkau berikan hikmat ketika perkataan yang disampaikan, penjelasan dari firman Tuhan yang dibacakan, dapat memperlengkapi seluruh keberadaan kami. Berkat-Mu atas kami sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ibu Bapak, kalau kita membedakan antara keberadaan kita sebagai orang Kristen dan yang bukan Kristen, itu menjadi sangat penting dalam konteks multi kepercayaan di zaman ini. Dengan adanya media sosial, kecepatan informasi itu sangat luar biasa. Kita dapat mengetahui ternyata di kota ini ada kepercayaan seperti itu, di negara sana ada keyakinan seperti yang banyak kita saksikan. Kita dengan mudah mengakses. Namun yang menjadi penting dalam kehidupan kita, bagaimana kita menunjukkan sebagai orang Kristen yang berbeda dengan orang-orang dunia. Di dalam bagian yang akan kita renungkan bersama, kita akan coba mendudukkan dulu posisi kita sebagai orang Kristen. Kita itu sudah dipindahkan dari dalam gelap ke dalam terang, dari dalam kerajaan gelap ke dalam kerajaan Kristus. Kita masing-masing individu sudah mendapatkan pembenaran dari Allah, karena Kristus sudah menggantikan kita. Di atas kayu salib, Dia menanggung hukuman Allah, menggantikan kita, dan kita akhirnya menerima pengampunan. Di atas kayu salib, seharusnya kita dimurkai Allah, tetapi di dalam Kristus kita dijadikan anak-anak Allah. Bahkan setelah kebangkitannya, kita mendapatkan jaminan bahwa hidup kita sudah mendapatkan hidup yang baru. Walaupun tubuh kita masih tubuh yang lama, walaupun perjuangan iman kita masih betul-betul perlu dihadapi karena begitu banyaknya kesulitan dan kesusahan, tetapi arah hidup kita sudah berubah. Tidak lagi seperti orang dunia yang tanpa harapan. Hal yang paling esensial di dalam kekristenan kita, karena kita di dalam Kristus dan kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, adalah kita melakukan kebaikan. Dan perbuatan baik itu memang bukan membawa kita untuk diterima Tuhan, tapi perbuatan baik itu karena kita sudah diterima Tuhan. Berbeda dengan orang-orang dunia yang berupaya berbuat baik, yang berupaya membangun relasi dengan sesama dalam kondisi damai, tanpa konflik, itu untuk menjadi modal diterima oleh Tuhan. Tetapi kita tidak demikian. Karena kita sudah diterima Tuhan, adalah wajar kita mempresentasikan apa yang menjadi keyakinan kita melalui perbuatan baik. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12 memberikan lagi suatu dorongan bagi jemaat di Roma dan tentu bagi kita dengan kalimat yang sangat sederhana tetapi sangat mendalam, karena itu menuntun kita untuk menunjukkan bahwa kita memang berbeda dari orang-orang dunia. Demikian firman Tuhan, Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu untuk tetap berdiri mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa kita yang sudah mengalami pembenaran, menikmati keselamatan, dan dijadikan sebagai anak-anak Allah, kita harusnya sewajarnya menunjukkan kehidupan ibadah yang sejati.
Nah, ibadah sejati itu bukan hanya rutinitas dan ritual-ritual keagamaan. Itu ada baiknya, tetapi bukan itu esensinya. Kita bergereja, kita bersekutu, kita berdoa, kita membaca firman, kita memberitakan Injil. Itu baik dan itu kehendak Tuhan. Tetapi esensi ibadah itu tiap hari, tiap saat. Apa kata Paulus di dalam Roma 12 ayat 1? Persembahkan hidupmu. Jadi sacrifice, benar-benar kita harus mempersembahkan. Mempersembahkan hidup itu tidak mudah. Di tengah kelelahan kita harus tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan kita juga harus mempersembahkannya dalam situasi kondisi yang hidup, yang segar. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, wajar kalau kita menjaga tubuh kita supaya sehat. Wajar kalau kita memiliki hati yang fokus kepada Tuhan. Karena persembahan tubuh ini penting bagi orang Kristen. Tubuh itu penting. Tidak boleh mengabaikan tubuh. Kalau kita ibadah, jangan sampai kita mengabaikan tubuh. Yang penting hatinya, tidak demikian. Itu sebabnya saya senang sekali dalam tradisi kekristenan dari orang tua saya, yang saya ikuti, dan saya lihat sendiri, saya saksikan sampai saya dewasa adalah, kalau pergi ke gereja, misalnya masuk jam 10, itu jam 7 sudah siap-siap memakai jas, memakai kebaya, sanggulan, dan rapih. Malamnya jam 9 sudah tidur. Karena ingin mempersembahkan ibadah yang baik. Yang sering kita lihat sekarang, anak-anak muda sekarang, sudah mau khotbah baru datang ibadah. Saya yakin ibu bapak tidak pernah seperti itu. Pasti tiru seperti yang orang tua saya contohkan kepada saya. Itu sebabnya saya juga berupaya mencontohkan itu kepada anak-anak saya. Supaya besoknya ke gereja sudah readiness, sudah betul ready, sudah betul-betul siap beribadah dengan pakaian yang sepantasnya dan selayaknya dan tidak telat. Jadi tubuh itu penting, kehadiran tubuh. Bukan hanya hati saja, tapi tubuh ini harus dibersihkan, disiapkan. Jangan sampai beribadah bersama kepada Tuhan, kita tidak bersih-bersih anggota tubuh kita. Nah, ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi Paulus dengan pemikiran dogma yang begitu mendalam, pengenalan akan Tuhan yang begitu tinggi, sehingga kita bisa memikirkannya bertahun-tahun, berulang-ulang, sampai kita bisa mendapatkan inti sarinya. Fokusnya adalah, mau ibadah sejati, persembahkan tubuhmu. Jaga kesehatan tubuh. Itu sebabnya kalau ada yang mengatakan, merokok kan tidak ada diajarkan di dalam Alkitab, dilarang. Betul kan? Dan tidak diajarkan juga hal-hal yang lain yang lebih detail. Tidak. Memang Alkitab bukan buku ilmu kesehatan, bukan. Tetapi kita harus punya sebuah pemahaman yang lebih komprehensif ketika kita melihat persembahan tubuh, berarti seluruh keberadaan kita dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, harus kudus. Hidup kudus ini tidak mudah, ibu bapak. Karena kudus artinya betul-betul fokus, mempersembahkan diri kepada Tuhan, dan betul-betul tidak diganggu yang lain. Kudus berarti hanya untuk Tuhan. Ini jauh-jauh lebih sulit daripada sekedar persembahan tubuh. Mengapa? Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita, ibu bapak. Sekarang mau tanya, kalau kita kerja untuk betul-betul hidup kudus atau cari uang? Sangat sulit. Kita pilih mana? Dapat uang, dapat salary, dapat upah berpuluh-puluh juta, tapi tidak kudus. Kalau boleh Pak, duitnya banyak, hidupnya kudus, maka tidak ada challenging di situ. Yang ada adalah, ya wajar lah dia seperti itu. Karena udah limpah depositonya untuk, bukan 7 keturunan, 10 keturunan. Wajar dia bisa mengatakan ini dan itu. Justru challenging-nya adalah, tantangannya adalah ketika kita tidak punya apa-apa, ketika kita mengalami keterpurukan, ketika kita berhadapan dengan ketidakadilan, ketika kita kerja keras, tetap hidup kudus. Itu tantangan yang sangat signifikan, dan itu ibadah. Itu ibadah. Gak masuk akal memang. Gak bisa kita bayangkan bagaimana perjuangan bapak-bapak gereja tidak memperhatikan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi persembahkanlah hidupmu yang kudus. Semuanya fokus untuk Tuhan. Apa mudah ibu bapak? Tidak mudah. Dalam percakapan kita dengan teman di kantor, dengan orang rumah, di keluarga, dengan komunitas kita, masyarakat, apa yang kita percakapkan? Kuduskah? Sucikah? Tanpa kita sadari, kita ikut-ikutan dengan dunia. Istilah-istilah, konsep-konsep cara pandang dunia itu kita coba lontarkan. Saya pun berjuang untuk itu, ibu bapak. Kadang-kadang saya perlu menghindari komunitas sekalipun Kristen. Kalau memang kita tahu
aura ketidakkudusannya itu ada dengan perkataan percakapannya. Jadi kita harus berani mengatakan no. Kita harus berani mengatakan harusnya seperti ini. Harus lantang kita mengatakan itu, tetapi dengan kerendahan hati, bukan kesombongan. Hidup kudus pasti membawa kita rendah hati. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Ini jauh lebih rumit lagi. Berkenan nggak kepada Allah? Pernikahanmu, pengasuhanmu terhadap anak, pekerjaanmu, relasimu di dalam gereja, pelayananmu di dalam gereja, bahkan yang paling krusial adalah orang-orang seperti saya, hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, majelis yang selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Apakah berkenan di hati Tuhan persembahannya itu, ibadahnya itu? Jangan seperti Kain. Tidak ada salahnya Kain mempersembahkan hasil kebunnya, hasil ladangnya, tidak ada salahnya. Yang salah adalah hatinya tidak berpaut kepada Tuhan. Jangan berpikir Habel sama Kain tidak diterima karena Habel mempersembahkan binatang, kesulungannya. Tidak demikian, karena Kain dari semula mengatakan sepertiga aja, sebagian saja saya berikan kepada Tuhan. Enggak full heart. Itu tidak berkenan di hati Tuhan. Ibu bapak, sepenuh hati melayani Tuhan di rumah, pasangan demi pasangan. Saya selalu mengingatkan saya sepenuh hati enggak ya melayani keluarga saya, istri dan anak-anak saya? Sepenuh hati enggak ya saya bekerja di kampus kita ini? Sepenuh hati enggak ya saya mengerjakan ini dan itu? Atau orientasi saya gini, kalau nggak menguntungkan dan sangat merugikan, sudahlah. Kerja hanya sebagai bagian daripada rutinitas mandatori. Bagaimana ibu bapak? Jangan sampai nanti Tuhan berkata kepada kita seperti dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, aku nggak kenalmu loh. Tapi aku Tuhan sudah kerjakan ini. Aku nggak kenalmu karena kamu tidak mengerjakan yang kehendak Bapa. Kamu mengerjakan apa yang mau kau kehendaki, tapi pakai tameng kekristenan. Hati-hati. Saya selalu warning diri saya. Saya agak gentar kalau memberikan warning kepada ibu bapak. Paling tidak saya warning pada diri saya sendiri. Bagaimana saya diingatkan Tuhan? Diingatkan Tuhan. Supaya saya jangan sampai tidak beribadah sejati. Lalu Paulus memberikan strateginya supaya kita berkenan ada Tuhan. Pasal 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Jadi kita mesti tahu orang dunia pemikirannya apa. Itu sebabnya orang Kristen tidak boleh hanya tahu dalam pengertian seperti katak di dalam tempurung, kuda yang ditutupin matanya. Tidak, kita harus tahu orang dunia. Cara pandang orang dunia itu seperti apa, kita mesti ngerti, tahu. Tapi jangan hidup seperti mereka. Jadi kita tahu, oh ini cara berpikirnya non-Kristen, ini cara berpikirnya orang kafir, ini cara berpikir dan bertindaknya orang dunia. Kita tahu mereka, tetapi kita sendiri tidak melakukannya. Supaya kita punya presupposisi menghadapi keduniawian itu. Ini penting sekali. Entah bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri kita, akan ada kegelisahan dalam hati. Ngapain sih nonton terus? Yuk baca Alkitab. Ngapain sih pegang-pegang WA terus? Yuk kita berdoa. Selalu ada satu kegelisahan dalam hati. Salah nggak menggunakan handphone dengan WA terus? Tidak ada larangan di Alkitab. Dilarang menggunakan WA. Nggak ada di Alkitab dilarang nonton TV atau nonton drakor, dracin, dan sebagainya. Nggak ada dalam Alkitab kan? Kalau ada itu Alkitab buatan siapa saya nggak tahu. Tetapi persoalannya adalah kalau kita betul-betul punya niat berbeda dengan orang dunia, Roh Kudus akan memberikan tuntunan kepada kita. Ini serius. Saya mengalami betul bagaimana Roh Tuhan memberikan tuntunan itu. Ketika pulang dari tempat ini, saya mulai rehat sedikit, jalan-jalan sedikit, duduk bersama, wah, sudah mulai ada kejenuhan nonton. Saya bilang, kayaknya nggak enak nih, saya mau ke atas dulu. Ngapain? Ya baca-baca, belajar lagi, doa. Dan dalam waktu kira-kira 3 bulan terakhir ini, itu semakin intens Roh Tuhan bekerja di dalam hati saya untuk betul-betul fokus. Baca, belajar, merenungkan firman. Daripada waktu habis nonton kasak-kusuk di negeri ini yang nggak ada juntrungannya. Sementara palsu ini ya, ribut ini, ribut itu, debat ini, debat itu. Yang ujung-ujungnya sebenarnya mereka punya pemikiran dunia kok, udah selesai. Maunya saya lebih hebat, lebih baik, lebih pintar, lebih cerdas, dan saya lebih dari segalanya. Antroposentris. Atau nggak bosan ibu bapak nonton drakor terus? Kesedihan, kepedihan, akar pahit antara mertua dan anak, antara orang tua dengan anak, penerimaan ini, penerimaan itu, sampai kita emosi. Harusnya tidak begitu, begini. Saya kadang-kadang lihat istri dan anak, saya bilang, itu di belakang itu ada sutradara loh. Pura-pura aja mereka bermarah-marah, padahal itu sutradara di belakangnya.
Coba lihat, saya kadang-kadang ganggu dan goda seperti itu. Ibu bapak, mentransformasi itu roh Tuhan bekerja. Dikatakan di sini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Siapa yang mengubah hati kita? Roh Kudus. Bagaimana caranya mengubah? Apa seperti Spider-Man? Atau seperti Superman? Superman. Spider-Man langsung ada dari tangannya itu, ada jaring-jaring laba-laba. Gitu ya. Atau seperti film-film kartun lain. Doraemon, kantong Doraemon, apa aja ada. Tidak, transformasi itu in my heart, di dalam hati dan pikiran. Bagaimana di dalam hati dan pikiran itu bisa mengalami perubahan? Apa instan? Enggak loh Bapak Ibu. Enggak ada yang instan. Yang instan itu enggak bagus. Enggak bagus. Perlu merasakan yang diolah dalam hidup kita. Bayangkan ya Bapak Ibu kalau mau instan. Bagi yang baru melahirkan, bagi anak-anaknya yang masih kecil, wah kalau bisa besar lah kau nak gitu ya. Udah besar, cepet kali dia besar. Saya baru sadar anak saya sudah dewasa semua, udah tinggi-tinggi. Saya bilang, dulu ya masih kecil-kecil nggak ada kalimat males, nggak mau. Terlalu cepat dia besar. Enggak, 20 tahun sudah lah kan. Ketika masih bayi, cepat besarlah kau nak, dikasih makan papa mama, disayang kakek nenek, begitu ya. Begitu sudah besar baru tahu ibu bapak. Susah. Gak percaya nanti coba yang diskusi dengan orang-orang yang seumuran dengan saya, yang punya pergumulan itu. Not simple. Nah bagaimana kita menghadapi itu? Berteori banyak kan? Parenting, bagaimana menghadapi anak-anak? Nggak bisa dengan teori. Paulus memberikan kepada kita format yang baik. Transformasi pikiran kita. Mentransformasi, pikiran kita mesti ditransformasi. Terus-menerus akal budi kita. Sehingga nantinya di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kalau sudah ditransformasi, nggak ada pura-pura lagi kita mengasihi orang. Di depan orang, halo, apa kabar, senyum. Atau ada orang yang mengatakan, selamat pagi Pak, pagi gitu. Nggak tahu, dia itu memang otomatis karena memang itu adalah sebuah kewajiban. Kalau kita menyapa orang karena kasih atau karena rutinitas? Nggak tahu, ibu bapak dan saya yang koreksi di hadapan Tuhan. Kalau seseorang sudah ditransformasi oleh Roh Kudus dan fokusnya kepada Kristus, maka kasihnya nggak pura-pura. Nggak pura-pura. Kristus saja jadi manusia nggak pura-pura loh. Betul-betul jadi manusia dia. Tadi pagi saya dengar satu renungan. Biasa sekarang ada kebiasaan kira-kira 1,5 bulan ini, sambil jalan kaki pagi-pagi itu dengar banyak renungan khotbah-khotbah yang bagus. Jadi bukan sambil celingak-celinguk gitu sambil jalan kaki, bagus sekali rumahnya, wah hebat sekali mobilnya, tidak. Sambil dengar firman. Itu namanya multitasking action. Kesehatan jalan, napas bagus, ya kan? Dengar firman. Ya mau nggak mau ada modal dong. Apa? Beli earphone yang bagus, sedikit. Daripada beli jajan yang lain-lain, beli earphone sambil dengar. Bayar kuota juga. Karena kan tidak mungkin di setiap keluarga yang kita lewati atau tempat kita lewati, semua wifi-nya connect ke kita. Nggak mungkin kan? Sambil jalan, sambil dengar firman, sambil sehat badan, sehat rohani. Itu untuk mentransformasi. Ketika ada sapaan dengan orang-orang sekitar, mereka akan sapa kita, selamat pagi Pak. Waktu pertama kali sih boro-boro nyapa ya, karena saya rambutnya putih, malah anak-anak yang nyapa. Om, opa jalan kaki, opa. Sekarang bukan hanya opa, yang opa-opa juga saling bersapa dalam olahraga. Pagi Pak, pagi, ngobrol-ngobrol sedikit, jalan lagi. Enak loh. Kasih nggak pura-pura. Betul-betul ada sebuah keterlibatan jiwa di situ, fisik di situ. Ya sebentar ya nanti saya doakan. Yakin ibu bapak doakan orang yang minta doakan? Seperti kemarin saya minta didoakan oleh pengurus di sini. Tolong doakan saya ya. Mudah-mudahan saya didoakan waktu saya minta doakan. Kemudian apa lagi? Kalau kita ditransformasi karena hubungan kita dengan pemerintah apa? Kita hubungan dengan pemerintah, walaupun pemerintah itu tanda kutip sangat arogan, tetap harus menghargai otoritasnya. Saya tidak memilih presiden saya sekarang ini. Tapi karena dia presiden negara di mana saya warga negaranya, ya saya harus apresiasi, hormati. Itu bentuk bagaimana kita diperbaharui cara berpandang kita. Berikutnya adalah yang pasal 14 ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Nah seringkali ini terjadi konflik. Teologi reform yang paling benar, teologi yang lain itu banyak salahnya, menyesatkan. Gereja ini yang paling baik, dan gereja sana tidak benar. Pendeta ini yang paling populer, pendeta ini. Nggak boleh begitu. Kalau nggak ngerti, tanya langsung empat mata. Nggak perlu teriak-teriak. Paulus ini sudah tahu bahwa nanti ada konflik antar gereja, antar pendeta, antar teolog. Memang kalau di kerajaan surga nanti ada perang.
teolog Reform, para teolog Reform di sini, yang di sini teolog Arminian, di sini teolog Karismatik, di sini teolog Katolik. Begitukah di dalam kerajaan Allah? Nggak ada loh. Semua umat Allah memuji Allah, hidup di langit dan bumi yang baru. Mungkin ada kurang sedikit perbedaan, ya, tapi itu tidak boleh kita perbincangkan terlalu tajam, sehingga kasih kita tidak pura-pura. Kalau kita berjumpa dengan, saya seorang teolog Reform, saya orang Reform. Ketika saya berjumpa dengan Katolik, oh kamu Katolik ya? Oh maaf ya, nggak bisa saya bantu. Oh nggak bisa gitu. Justru kalau kita tahu perbedaan, justru terujilah kasih kita kepada orang itu. Oh kamu karismatik ya? Yang kalau nyanyi itu jingkrak-jingkrak dan itu. Nggak boleh. Berbeda pendapat kita, berbeda cara menafsir kita tentang liturgi. Kasih kita kepada mereka, jangan pura-pura Ibu Bapak. Maka saya paling kesal sama anak-anak saya kalau anak-anak saya bilang, Pak, tapi dia bukan Reform. Saya langsung bilang, apa? Kamu memang sudah Kristen? Kalau kamu berpikir begitu, tidak loh. Kami justru menunjukkan bahwa kamu bukan orang Kristen. Kasih nggak boleh pura-pura Ibu Bapak. Nah ini saya mengkritisi saya dan mengkritisi Ibu Bapak. Begitu juga sebaliknya. Itu bukan gereja saya, itu bukan grup pendeta saya, itu bukan dari sekolah teologi di tempat pendeta-pendeta saya. Selalu banyak orang coba merendahkan, meremehkan, tapi tidak menerima perbedaan. Kenapa? Kasihnya pura-pura. Integritas hidupnya di dalam Tuhan tidak ada. Bagaimana? Ya karena pembaharuan akal budinya tidak ada. Kita murid kebenaran Ibu Bapak. Kita masih murid, nggak pernah jadi guru. Tiap orang kita belajar, tiap orang kita menghargai. Apa yang perlu kita pelajari dari perbedaan itu? Ya kita harus saling menerima. Menerima bukan berarti kita langsung setuju dan kompromi, tidak. Saling mengisi, saling memperlengkapi, saling membangun. Saya senang kok lagu-lagu karismatik. Saya suka kok dengar-dengar yang sangat motivasi. Tapi ketika ada bicara tentang dogma tertentu, oh saya agak menahan diri. Ini nggak cocok. Ini harus diperbaiki. Tapi tidak perlu dipercakapkan pula sama orang lain. Bahkan menggosipkan. Itu namanya membuli secara rohani. Hati-hati Ibu Bapak. Jangan sampai kita membuli sesama kita. TikTokan di sekarang itu menakutkan kan? Saling menjelekkan. Kenapa nggak saling membangun? Lagunya enak. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Betul? Ketika ada orang Katolik berdoa dengan memakai tanda salib, oh dia Katolik. Kalau kita mah berdoanya tunduk kepala. Emang itu yang dilihat? Saya langsung mengkritisi hal-hal yang kelihatan fenomena dan nampak kelihatan. Tuhan katakan, kalau engkau mentransformasi pikiranmu, engkau kasihmu tidak pura-pura, kamu hormat terhadap pemerintahan yang ada, kamu tidak membicarakan orang lain di belakang. Kalau nggak ngerti, tanya. Itu sebabnya dalam pelayanan saya nggak pernah tuh dikatakan, Pak Rudi dari gereja ini ya, maaf di pelayanan kami nggak boleh. Oh nggak ada tuh. Semua saudara di dalam Kristus. Yang belum pernah adalah saya diundang di masjid misalnya untuk khotbah tentang Allah Tritunggal, belum pernah saya. Saya berharap ada kalau ada kesempatan. Seriusan. Tapi pelayanan saya di Katolik beberapa kali, pelayanan saya di Karismatik beberapa kali. Tentu kalau pelayanan saya di Reform udah bukan lagi beberapa kali, berpuluh kali, beratus kali. Itu sebabnya mari Bapak Ibu bersaudara lah benar-benar. Yang terakhir adalah pasal yang ke-15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini biasanya para teolog ini. Aku hebat. Mencari kesenangan sendiri. Aku lebih dari itu. Tidak. Kita yang kuat harusnya bagaimana? Membangun. Belajar mendengar. Seperti Tuhan Yesus pada usia 12 tahun di bait Allah. Dia maha guru kan? Dia tahu benar tentang firman Tuhan. Dia maha. Ketika dia di bait Allah, dia duduk duduk manis, dengar, belajar di bawah orang-orang yang orang tua, dia duduk manis, dengar, kuperhatikan. Lalu dia nggak ngerti atau dia mau diskusi, dia tanya. Luar biasa. Bahkan dengan orang-orang yang tidak layak, Tuhan Yesus duduk bareng di situ. Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jadi kalau ada teman kita, mari kita harus fokus untuk saling menanggung, untuk membangun. Tujuannya apa? Supaya kita sama-sama bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan Allah. Biar nama Tuhan yang ditinggikan. Bukan namaku, bukan nama kita masing-masing, tapi nama Tuhan yang ditinggikan. Kalau fokusnya lebih banyak kita mendengar akibat pelayanan kita, ternyata nama kita yang lebih populer daripada nama Kristus,
perlu retreat kembali. Saya ulangi Ibu Bapak, kalau dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, kegiatan kita, nama kita lebih populer, nama kita yang sering diperguncingkan dan diperbincangkan, bukan nama Kristus, maka saya akan retreat kembali. Ada something yang salah di sini. Ada sesuatu yang salah di sini. Kenapa orang itu melihat saya, bukan melihat Kristus dari dalam hidup saya? Karena itu mari kita yang kuat. Saya percaya Ibu Bapak di sini sudah kuat-kuat. Kenapa kuat-kuat di gereja hari Minggu, hari Rabu ada, hari Kamis ada, mungkin tiap hari baca, kan kuat itu imannya. Mari saling menguatkan. Kalau soal peraturan ini boleh nggak, ini tidak boleh, itu kontekstual Ibu Bapak. Nggak bisa kita samakan. Ada orang yang saya ajak makan di Lapu, saya suka saksang. Saksang itu ada darahnya. Darah yang sudah diolah masak, bukan darah mentah. Tapi ada teman yang saya ajak, aku nggak makan darah. Aku mau panggang saja tanpa ada itu panggang dengan sambal andaliman. Ya nggak apa-apa. Nggak kita bilang, oh kamu dari ajaran apa ya, aliran apa? Ya makan aja kok diributkan gitu loh. Mau makan dia mau panggang aja, kalau saya saksang, nggak ada masalah gitu. Nggak perlu diperdebatkan gitu. Kenapa bisa diperdebatkan begitu? Kenapa kita jadi batu sandungan bagi orang lain? Ada orang yang berdoa nggak tunduk kepala loh Ibu Bapak. Gini aja. Terus kita panggil, kenapa kamu berdoa begitu? Ternyata lehernya sakit di sini, begini. Terus kita percakapan, orang itu kalau berdoa gini ke atas, sementara kita tunduk kepala. Dipercakapkan, diperbincangkan. Mbok ya perhatikan pelan-pelan gitu loh, kelemahan kekurangan orang. Jangan cepet-cepet. Begitu caranya kalau kita ditransformasi oleh Roh Kudus. Jangan cepet-cepet ambil tindakan kalau belum dikonfirmasi. Termasuk melakukan tindakan keadilan. Cepet-cepet, memang kamu yang keputusannya keluar. Wah, enak sekali hidup itu ya. Nggak bisa. Konfirmasi, mengapa seperti ini? Apa yang terjadi? Ayo kita ngobrol, begini. Masuk akal, tapi aturannya begini. Saya appreciate kamu jujur, tapi aturannya begini. Ini peringatan ya, jangan lakukan lagi. Itu lebih fair. Itu namanya orang Kristen. Tapi kebanyakan kita bagaimana? Salahnya keluar. Wih, sedih kali loh. Sedih kali Ibu Bapak, kalau Tuhan bikin begitu sama kita, udah berapa kali kita diusir. Entah kemana kita pergi, ke planet manapun. Dari planet sini pergi, udah melakukan kejahatan. Planet ini pergi lagi. Hampir seluruh planet yang ada, yang kita tahu masih bisa manusia hidup, kita sudah singgahi, karena sudah diusir dari sini ke sini, di sini ke sini. Karena kita nggak layak Ibu Bapak. Syukurnya Tuhan nggak seperti manusia yang begitu lebih Tuhan daripada Tuhan. Tuhan kasih kesempatan. Please. Tapi jangan pula kesempatan ada, kita, Tuhan kasih kesempatan, kalau gitu, suka-sukaku lah Tuhan. Nggak bisa. Suka-suka Tuhan, bukan suka-sukaku. Kiranya renungan dan refleksi saya berkenan di hati Tuhan, dan Ibu Bapak juga boleh mendapatkan manfaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami sebagai orang Kristen, supaya kami mempersembahkan tubuh kami, hidup kami kudus, dan tindakan kami berkenan di hati-Mu. Seringkali kami melakukannya dengan kekuatan sendiri. Tolong tiap-tiap kami, hamba-Mu juga, membutuhkan transformasi dari Roh Kudus, supaya makin serupa dengan Kristus, agar kasih kami kepada Engkau dan kepada sesama tidak pura-pura, agar kami menghargai otoritas, dan kami sungguh menguatkan meneguhkan iman orang-orang di sekitar kami. Jangan biarkan kami bertindak gegabah di dalam melakukan apapun ya Bapa. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Tolonglah kami murid-murid-Mu yang terus belajar. Mampukan kami ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Inilah permohonan kami, dengarkanlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.